Sandiwara Radio, Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Telaga Rena Mahawijaya pada babak ke-59 ini menampilkan Aik Subari sebagai Raden Bentar, adik Yulia sebagai Harnum, Maria Untu sebagai Pramita, Novia Kolopaking sebagai Dewi Anjani, Trisnawati sebagai Dewi Rara Amiyati, Asep Sofian sebagai Senopati Indra Kumala, Firdaus sebagai Tumenggung Kita Nyali, dan Jaka sebagai Tumenggung Wiratmaja. Inilah Telaga Rena Mahawijaya babak ke-59. Pada babak terdahulu dikisahkan, Raden Bentar rupanya benar-benar penasaran kepada Dewi Anjani yang mirip sekali dengan Lasmini. Diam-diam dia pergi ke keraton dan langsung ke Keputren, berpura-pura hendak menengok Wanapati. Lalu diam-diam pula dia menyuruh Dayang Keputren untuk menghubungi Dewi Anjani. Dewi Anjani yang sebenarnya belum tahu benar apa dan bagaimana Raden Bentar tidak keberatan menerima kunjungan Raden Bentar. Namun tak urung juga dia menjadi gugup ketika berhadapan bertatap muka di Taman Sari belakang istana. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Jeng Dewi, kapan kembali ke Pajajaran? Besok. Kenapa terburu-buru? Apakah tidak ingin tinggal lebih lama di Badangkara ini? Semakin lama hanya semakin merepotkan saja. Ah, tidak begitu. Apakah tidak suka dengan Badangkara? Suka sekali. Orangnya baik-baik dan ramah tamah, terutama gadis-gadisnya. Cantik-cantik. Gadis-gadis Pajajaran lebih cantik lagi. Tapi yang tidak cantik juga banyak. Di sini juga begitu. Yang cantik banyak, yang tidak cantik juga banyak. Kemarin siang, waktu saya dan Dewi Rara Amiyati sedang bercakap-cakap di belakang Keputren, tiba-tiba Raden Paksi datang, muncul. Raden Paksi? Masuk ke Keputren? Benar, masuk lewat belakang, melompati tembok Keputren. Mau apa? Rai Paksi berbuat begitu? Sedang latihan katanya. Latihan menyusup ke daerah musuh tanpa diketahui penjaga. Dan memang penjaga Keputren tidak ada yang tahu. Raden Paksi berhasil melompati tembok itu. Paksi, ada saja. Raden Paksi memang bandel. Ada saja yang dikerjakannya. Baru diam kalau sedang tidur. Bandel tapi lucu. Iya, terus di dalam Keputren apa saja yang dikerjakannya? Tidak ada, hanya tegur sapa sebentar, lalu balik lagi. Keluar, lewat tembok lagi. Oh. Katanya saya mirip dengan Lasmini. Rai Paksi berkata begitu? Iya. Kenapa Raden jadi terkejut begitu? Tidak apa-apa. Adakah sesuatu yang istimewa bagi Raden? Oh, tidak. Benarkah saya mirip dengan Lasmini? Ya, mirip sekali. Bahkan persis sama. Apanya sih yang mirip? Semuanya. Semuanya? Ya, wajah, tubuh, mata, bibir, dan bahkan sampai ke jalan. Caranya berjalan, sama. Kok bisa sama begitu ya? Tapi ada juga perbedaannya. Apa perbedaannya? Ya, yang sana namanya Lasmini. Yang ini
Namanya Dewi Anjani. Oh, itu sih jelas. Kan soal nama. Lainnya? Lasmini, tua. Dewi Anjani, muda. Yang betul ah. Duh, tertawanya. Sama benar. Pas dengan Lasmini. Raden bergurau terus, yang sungguh-sungguh begitu. Ada Coba apa? suara. Suara? Suara Dewi Anjani bagus. Suara Lasmini bagus. Bagus. Lalu bedanya apa? Mungkin karena perbedaan usia. Suara Lasmini agak besar sedikit. Oh, saya jadi penasaran. Ingin sekali bertemu dengan Lasmini. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Kanda Dewi, Bentar ada di keraton. Masuk ke Keputren. Pura-pura menjenguk Pangeran Wanapati. Padahal saya tahu dia ingin bertemu dengan Dewi Anjani. Biarlah, dan siasat kita berhasil bukan? Bentar sudah bisa melupakan Lasmini. Dia sedang getol mendekati Dewi Anjani. Tapi sayang, ada sayangnya. Ada sayangnya? Ada ganjalan sedikit. Ganjalan apa? Dewi Rara Amiati. Dewi Rara Amiati? Ada apa dengan dia? Dia menangis. Hah? Menangis? Begini, waktu Bentar dengan Dewi Anjani sedang bercengkrama di Taman Sari, rupanya Dewi Rara Amiati melihatnya. Lantas dia entah kecewa, entah bagaimana. Yang jelas dia terisak-isak, berlinang air mata. Dewata yang agung. Kasihan anak itu. Kenapa dia harus menangis? Ya, aku tahu. Dia memang suka sekali kepada Bentar. Tapi apa mau dikata? Bentarnya begitu. Dia sudah tidak peduli lagi dengan gadis-gadis lain, meskipun cantiknya seperti bidadari. Yang ada di hatinya hanya Lasmini, Lasmini, Lasmini. Lain tidak. Barulah sekarang dia mau menerima kehadiran gadis lain. Begitupun yang mirip dengan Lasmini. Seandainya tidak ada yang mirip dengan Lasmini, entahlah, bisa-bisa dia masuk ke biara jadi pendeta barangkali. Saya sendiri tidak menduga kalau Dewi Rara Amiati jatuh hati begitu dalam kepada Bentar. Baru melihat Bentar duduk berdua saja dengan gadis lain sudah menangis. Iya. Padahal pertunangan antara Bentar dengan Dewi Rara tidak pernah terjadi. Apalagi diumumkan secara resmi. Iya. Itu baru gunjingan orang-orang saja. Direncanakan juga belum. Ancang-ancang pun tidak. Gunjingan orang lebih ampuh dari yang resmi, Dinda Harnum. Kabar berita yang resmi hampir selalu kalah oleh pergunjingan, ya kan? Iya, benar. Tapi kalau dipikir-pikir, mereka itu semua masih muda belia, masih remaja. Perkembangan jiwa mereka setelah menjelang dewasa belum tentu sama dengan yang sekarang. Jadi, bila nanti ternyata Bentar juga tidak begitu suka kepada Dewi Anjani, entah karena ketidakcocokan pribadi, atau entah karena dasar sifat dan watak yang kurang berkenan, Kanda Dewi tidak apa-apa? Tidak, Dinda Harnum. Karena bagi saya hanya satu. Bentar dapat melupakan Lasmini. Terserah kepada Sang Maha Pencipta siapa nanti yang akan berjodoh dengan Bentar. Yang jelas, tidak Lasmini. Iya. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Rai Mas Tumenggung kita nyali. Kok tergesa-gesa kembali ke Pajajaran? Iya, padahal tinggal saja di sini lebih lama. Tuh Amiati dan Anjani tidak mau berpisah. Mereka sudah lengket sekali. Aduh, maaf Kakang Mas Tumenggung Wiratmaja dan juga Ayunda Tumenggung. Bukannya kami tidak ingin berada di Madangkara ini lebih lama. Habis pekerjaan di Pajajaran tidak bisa ditunda terlalu lama. Maklumkan di sana sedang sibuk-sibuknya membuat jalan terpanjang. Iya. Ayunda bersama Kakang Mas Tumenggung, jangan tidak, harus berkunjung ke rumah kami di Pajajaran. Tentu. Jeng Dewi Rara, kemana ya? Raden Bentar. Iya. Kenapa dia tidak hadir melepas kepergian kami? Apakah dia marah karena aku buru-buru pulang ke Pajajaran?
Aku rasa tidak. Tapi mana? Kok tidak kelihatan? Sabar, nanti juga muncul. Daulat Kanjeng Tumenggung. Senopati Indrakumala. Semuanya sudah siap Tumenggung. Kereta dengan 4 ekor kuda penarik beserta sais sudah lengkap semuanya. Bagus. Begitu pula para nayaga sudah naik ke atas kuda-kudanya dan juga pasukan pengawal sudah bersiaga untuk mengawal rombongan. Wah. Kami ini jadi tukang merepotkan. Dan suatu kebanggaan bagi kami. Dikawal oleh satu regu pasukan khusus. Dipimpin sendiri oleh Senopati Indrakumala yang gagah perkasa. Apa yang kami berikan belum sepadan dengan apa yang telah diberikan oleh Rai Mas Tumenggung pada kami. Pertunjukan wayang yang didalangi oleh Rai Mas sungguh luar biasa. Kami semua merasa puas. Terutama Gusti Permaisuri Dewi Pramita amatlah bersukacita. Sebab semuanya berlangsung dengan gemilang. Terima kasih Kakang Mas. Baiklah, saya segera mohon diri. Iya, selamat jalan Rai Mas. Selamat. Mari Ayunda, saya mohon diri. Selamat jalan Adinda. Jeng Dewi Rara Amiati, saya mohon diri. Selamat jalan Dewi Anjani. Salam untuk Raden Bentar. Ya, nanti saya sampaikan. Kunjungan kita ke Madangkara menyenangkan ya Adinda. Benar Kanda, amat berkesan. Dan enaknya, pulang pergi dikawal terus oleh pasukan istimewa Madangkara. Tidak tanggung-tanggung, dipimpin sendiri oleh Senopati Indrakumala. Iya, padahal kita ini rombongan wayang, dalang, dan para nayaga penabuh gamelan. Jadi dikawal oleh pasukan biasa saja, dipimpin oleh Hulu Balang, sudah cukup. Iya. Tidak perlu seorang senopati turun tangan. Ya, soalnya kita ini diundang langsung oleh Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Jadi sama saja dengan diundang resmi oleh Tuanku Brahma. Iya, Kanda. Dan itu Dinda, bingkisan dan hadiah-hadiah banyak sekali, sampai 1 pedati penuh. Iya. Anjani, kenapa? Kok diam saja? Ya, bagaimana Ibunda? Kamu kok diam saja? Sakit? Tidak. Berat meninggalkan Madangkara? Iya, amat menyenangkan berada di Madangkara. Ibu juga begitu, nak. Tapi rumah kita kan di Pajajaran. Nantilah, kapan-kapan kita berkunjung lagi ke Madangkara. Dan kau boleh berduaan terus dengan Dewi Rara Amiati sepuas-puasnya, ya? Iya, Ibunda. Bukan kita saja yang begitu Anjani. Maksud Ayahanda? Ya, siapapun yang pernah ke Madangkara mesti ingin kembali lagi. Benar, Ayahanda. Kanda, itu siapa? Mana? Itu di depan sana, di tepi jalan. Ada seorang penunggang kuda. Iya ya, seorang pemuda duduk di atas seekor kuda hitam tinggi besar. Berdiri tegak di atas tanggul di tepi jalan, memperhatikan kita. Aku jadi takut, Kanda. Jangan-jangan pemimpin begal mencegat kita mau merampok. Kita akan dikawal pasukan khusus. Senopati, ada orang mengawasi kita dari sana. Lihat. Itu Raden Bentar. Raden Bentar. Nah, itu Raden Bentar memacu kuda menuju ke sini. Raden Bentar. Anjani. Sampurasun. Rampes. Wah, kenapa tergesa-gesa pulang, Wak Tumenggung? Saya tidak menduga akan hari ini Wak pulang ke Pajajaran. Saya kira akan masih lama tinggal di Madangkara. Mohon maaf Raden. Maklum di Pajajaran sendiri, pekerjaan semakin bertumpuk saja. Sehubungan dengan pelaksanaan pembuatan jalan terpanjang. Ya. Raden sedang memeriksa wilayah, berada di tempat yang sunyi seperti ini di tengah hutan.
saya pulang dari desa Bunut, ada laporan bendungan air di sana rusak. Sehingga saluran air yang ke pesawahan penduduk tidak lancar. Dari jauh saya lihat ada sebuah rombongan. Saya pikir rombongan dari mana? Lalu saya kejar dengan memotong jalan. Wah, ternyata rombongan Uwak Tumenggung yang akan pulang ke Pajajaran. Raden rajin memeriksa keadaan rakyat sendirian sampai ke tempat-tempat yang jauh. Maklum, saya harus belajar banyak untuk mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat dan kerajaan seluruhnya. Benar sekali, Raden. Itu semua untuk bekal bagi Raden bila tiba saatnya nanti memangku jabatan. Benar, Bibi Tumenggung. Saya hanya mengganggu saja. Silahkan. Oh, tidak apa, Raden. Tidak apa-apa, Raden. Kami senang dapat bercakap-cakap dengan Raden, meskipun hanya selintas. Terima kasih, Uwak Tumenggung. Kami mohon diri, Raden. Selamat jalan, Uwak Tumenggung, Bibi Tumenggung, dan Rayi Dewi Anjani. Terima kasih, Raden. Rombongan, maju! Paman Senopati, jaga baik-baik rombongan. Daulat, Raden. Paman, jaga baik-baik Dewi Anjani. Lebih baik Raden ikut saja ke Pajajaran. Jangan sekarang, Paman. Nanti saja, pelan-pelan. Ini kesempatan bagus, Raden. Kalau rombongan sedang istirahat, Raden bisa berduaan dengan Dewi Anjani. Terlalu menyolok, Paman. Nantilah dicari kesempatan yang paling baik. Ya, baiklah. Selamat jalan, Paman. Daulat, Raden. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Ya, Senopati. Di seberang sungai itu, di sebelah kiri jalan, ada sebuah dataran padang ilalang. Pemandangannya sangat bagus dan ada sebuah telaga. Kita bisa istirahat di sana, bersantap malam. Ya, kita bermalam di situ saja. Baik, Tumenggung. Rupanya kau tukang bertualang juga, Senopati. Bisa tahu di sini ada tempat yang bagus. Ya, begitulah Tumenggung. Yang penting di sini ada telaga. Airnya bersih dan bening. Selain bisa untuk mandi, juga bisa untuk masak. Iya. Nah, silakan Tumenggung. Selamat bersantap. Saya mau memeriksa anggota rombongan yang lain. Ya, baik. Makan bersama kami di sini, Senopati. Terima kasih Den Ayu Tumenggung. Saya akan bersantap bersama anak buah. Oh, iya. Anjani, tadi itu kau kenapa? Ketika Raden Bentar datang, kau bertepuk tangan sambil melonjak gembira. Seperti anak kecil dapat mainan saja. Itu tidak baik. Daulat, Ibunda. Iya, tidak pantas kau berlaku seperti itu. Raden Bentar putra seorang raja, putra mahkota. Meskipun dia baik terhadap kamu, kau harus tetap menjaga tata krama. Derajatnya jauh lebih tinggi daripada kita. Ayahnya Tuanku Brahma Kumbara, seorang raja agung, sahabat erat Prabu Siliwangi, junjungan kita. Kau harus tahu itu. Daulat, Ayahanda. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Dewi Anjani menyadari kekeliruannya di hadapan ayah bundanya dan orang banyak. Tanpa sadar, kerinduan hatinya terhadap Bentar meletup-letup tanpa terkendali. Dan rupanya antara Raden Bentar sendiri dengan Senopati Indrakumala sudah ada perundingan sebelumnya bahwa tidak akan melepaskan rombongan di pendopo keraton Madangkara, melainkan
akan mencegat di tengah perjalanan agar lebih leluasa tentunya. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Sampurasun. Sampes. Paman Senopati Indra Kumala. Nampaknya ada sedikit bersih tegang dengan Ayahanda beserta Ibunda Den Ayu. Nampaknya dari wajah Den Ayu yang amat sendu. Kejadian kemarin itu, Paman. Kejadian kemarin? Waktu Raden Bentar mencegat rombongan kita, saya melonjak kegirangan melihat dia datang. Iya. Ternyata perilaku saya itu membuat kedua orang tua saya berang. Ya, sebenarnya Paman pun waktu itu amat heran mengapa Den Ayu bisa seperti itu. Sebab perbedaannya sangat jauh sekali. Dan semenjak rombongan meninggalkan tapal batas kerajaan Madangkara, Den Ayu selalu nampak murung, diam saja, melamun. Akan tetapi ketika Raden Bentar muncul, bukan main. Wajah Den Ayu mendadak cerah ceria, melonjak, bersorak gembira. Nah, perilaku Den Ayu itu terus terang amat menyolok Den Ayu. Iya, saya kehilangan kendali saking terlalu gembira. Pertanyaan saya kan belum dijawab oleh Den Ayu. Nah, Den Ayu Dewi Anjani, anggaplah paman ini sebagai pamanmu yang sesungguhnya. Bila ada kesulitan, akan paman bantu sekemampuan paman. Begitu pula bila ada kegembiraan, patutlah paman tahu sebab musababnya. Saya sudah berkenalan dengan Raden Bentar. Oh ya? Bahkan bercakap-cakap lama sekali. Sehingga perkenalan itu sedekat. Terus terang, Paman, perkenalan itu amat berkesan bagi saya. Saya menjadi lupa kalau dia putra seorang raja. Oh, begitu. Ya. Sekarang paman mengerti. Tapi janganlah Paman ceritakan kepada Ayahanda dan Ibunda. Sebab nampaknya beliau terlalu menghormati Raden Bentar, sehingga melarang saya untuk berlaku kurang tata krama terhadap Raden Bentar. Sikap Ayahanda beserta Ibunda Den Ayu dapat dimengerti. Sebab kedudukan Raden Bentar memang terlalu tinggi. Tapi Raden Bentar sendiri tidak mau didudukan seperti itu. Dia lebih suka diperlakukan seperti rakyat biasa. Kepribadian dan watak Tuanku Branwa sudah meresap benar ke dalam hati sanubari Raden Bentar. Jadi Raden Bentar itu seakan-akan merupakan titisan Brahma Kumbara. Iya, Paman. Apakah Raden Bentar nampak suka kepada Den Ayu? Nampaknya begitu, Paman. Dan Den Ayu sendiri bagaimana? Nah, janganlah Den Ayu menyembunyikan rahasia hati terhadap paman. Paman pun pernah muda. Saya kira semua gadis akan suka kepada Raden Bentar. Termasuk Den Ayu, bukan? Iya. Paman, apakah Paman kenal dengan Lasmini? Lasmini? Nah, Paman sangat terkejut, sama seperti Raden Bentar ketika saya menyebut nama Lasmini. Nampaknya Lasmini merupakan seorang wanita yang istimewa bagi orang-orang Madangkara. Membuat saya ingin tahu lebih banyak mengenai Lasmini. Paman tidak tahu banyak tentang Lasmini. Yang tahu banyak hanya Gusti Ayu Dewi Mantili dan Tuanku Brahma. Iya, pasti begitu. Sebab katanya dia musuh besar Mantili. Tapi Gusti Ayu Dewi Mantili adalah seorang pendekar. Jadi wajar sekali kalau punya musuh. Bahkan pasti musuhnya itu lebih dari satu. Tapi kenapa Lasmini begitu istimewa? Apakah permusuhan antara Lasmini dengan Gusti Ayu Dewi Mantili berlatar belakang sesuatu yang aib? Oh tidak ada Den Ayu. Saya sudah berterus terang kepada Paman. Jadi saya harap Paman juga berterus terang kepada saya. Paman berkata sesungguhnya Den Ayu. Paman tidak tahu banyak tentang Lasmini. Paman hanya tahu Gusti Ayu Dewi Mantili mengejar-ngejar Lasmini sampai ke Malaka. Ke Malaka? Iya. Dewata yang agung. Jauh sekali. Sampai ke negeri orang di seberang lautan. Apa yang terjadi selama pengejaran itu? Paman tidak tahu Den Ayu. Ya, mungkin saja ada sesuatu yang istimewa. Tapi Paman tidak berani menanyakannya. Iya, saya percaya. Marilah Den Ayu. Sudah cukup lama kita istirahat di tempat ini. Sudah waktunya untuk kembali meneruskan perjalanan ke Pajajaran. Baik, Paman.
lampir yang banyak pohon dan tanaman hias. Aduh, tapi sama sekali mereka tidak menyentuhnya. Wah, padahal pertarungan mereka hebat sekali. Ribut dan bising. Wah, berpindah-pindah tempat ke sana kemari. Ya, itu adalah pertarungan yang benar. Bukan perkelahian yang awur-awuran, merusak barang. Tempoh hari, si Kanta dan si Owi berkelahi. Di pekarangan depan rumah Jang Udi, pekarangan itu rusak. Pohon-pohon tanaman berantakan, rata dengan tanah. Pagar rumah juga runtuh, seperti digasak kerbau saja layaknya. Mereka sih bukan berkelahi, merusak barang. Berkelahi bukannya main pukul atau main tendang. Itu sih bergulat, bergulung-gulung di tanah. Tentu saja tanaman pada rusak. Mereka pakai senjata betulan. Ya, Raden Paksi pakai pedang, Raden Bentar pakai pisau. Yang kembar 2 buah, pisau pendek dan kecil di kedua tangannya. Wah, Raden Paksi hebat sekali. Gerakannya sangat cepat. Pedangnya berputar-putar mengerikan. Raden Bentar juga hebat. Hanya dengan 2 buah pisau kecil, semua serangan Raden Paksi yang gencar dan ganas itu semuanya bisa ditangkis. Kenapa berhenti, Rayi Paksi? Sudah cukup. Capek? Iya, Nah, kau tidak boleh merasa capek sedikit pun. habis latihan 1 hari penuh dari pagi sampai sore. Tidak berhenti sama sekali. Saya letih sekali. Rayi Paksi, sama sekali tidak boleh merasa letih atau capek. Bagaimana nanti kalau dalam pertarungan yang sesungguhnya dengan musuh? Rayi Paksi, kau terlalu menekankan pada latihan gerak, serangan dan pertahanan yang dilatih terus-terusan. Tapi pengendalian ilmu pernapasan jarang dilatih. Jadinya begitu, cepat letih. Baru bertarung 1 hari, sudah bercucuran keringat, napas megap-megap. Saya malas berlatih ilmu pernapasan, Kakang Bentar. Habis disuruh berduduk bersila terus, seperti orang bertapa. Tidak boleh bergerak sedikit juga. Saya lebih suka bergerak dan bergerak terus. Ilmu gerak tanpa diimbangi oleh ilmu pernapasan yang baik tidak akan menghasilkan gempuran ataupun pertahanan yang sempurna. Ya, lama-lama tenaga kita merosot akhirnya. Gerakan kita jadi ngawur karena terlalu capek. Ya, Kakang. Ayo, kita masuk ke dalam rumah, istirahat. Baik, Kakang. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Habis latihan, minum air putih dari kendi, segar. Hah? Ada apa, Kakang? Kok sampai melotot begitu? Buku ini, siapa yang membawanya ke sini? Memangnya kenapa? Waktu kemarin saya pulang dari keraton, saya baru sadar kalau buku saya ketinggalan di Keputren, di atas meja, depan kamar Bibi Harnum. Lalu niat saya besok pagi akan ke keraton untuk mengambil buku ini. Sekarang kok ada di sini? Kenapa heran? Paling seorang abdi Keputren disuruh oleh Bibi Harnum mengembalikan buku ini ke sini. Kalau si Dayang cerewet itu yang mengantarkan buku ini ke sini, bisa celaka aku. Kok celaka? Dayang itu cerewet dan ceriwis. Pasti dia akan bercerita pada ibunda tentang aku bercengkrama dengan Dewi Anjani di Taman Sari. Alah, acuh saja. Kalau saya pasti dimarahi, sebab saya masih kecil. Belum boleh berkasih-kasihan sama perempuan. Tapi kalau Kakang Bentar kan sudah besar. Jangankan berkasih-kasihan, kawin saja sudah pantas. Bukan begitu masalahnya, Rayi Paksi. Lalu? Aku pergi ke keraton secara diam-diam, tidak bilang-bilang sama ibunda. Kalau cuma ke Keputren untuk berkunjung kepada Bibi Harnum atau menjenguk Pangeran Wanapati, tidak apa-apa. Tapi aku menjumpai Dewi Anjani. Kalau begitu, Kakang Bentar harus mohon ampun kepada Bibi Pramita. Aku tidak mau melukai hati ibunda untuk yang kedua kalinya. Dulu perkara Lasmini, sekarang perkara dengan seorang gadis yang mirip Lasmini. Tentu ibunda akan murka, sebab aku tidak bisa melepaskan diri dari bayangan Lasmini. Syukurlah, dengan selamat kita telah tiba kembali di Pajajaran. Hoi! Itu Ranggaweni. Wah, sudah pulang, Tumenggung?
Betul, Ranggaweni. Bagaimana? Ramai? Ramai sekali. Meriah. Paman Ranggaweni, nanti sore ke rumah. Bagaimana, Den Ayu? Ada oleh-oleh untuk paman. Oleh-oleh istimewa dari Madangkara. Wah, terima kasih. Nanti sore paman ke rumah Den Ayu. Iya. Indra Kumala, kau jangan pulang dulu ke Madangkara. 3 hari lagi peresmian jalan terpanjang. Oh iya? Kau harus menyaksikannya. Ya, baik. Anjani, kau tidak capek. Datang ke rumah bukannya istirahat, malah langsung membongkar bingkisan. Rasa letih saya selama menempuh perjalanan dari Madangkara ke sini mendadak hilang melihat hadiah dan bingkisan yang banyak sekali seperti ini. Oh iya, boleh. Terima kasih Ayahanda. Ini untuk ayah. Ayah lagi. Nah, ini untuk ibu. Ibu lagi. Nah, ini dia untuk saya. Dari siapa nih? Dari Dewi Rara Amiati. Yang ini? Oh, ini dari Dewi Rambi. Wah, ini dari Tuanku Brahma untuk Ayahanda. Bungkusannya bagus sekali. Tentu isinya mahal. Biarlah, nanti Ayahanda sendiri yang membukanya. Raden Bentar. Ini bingkisan dari Raden Bentar untuk aku. Kapan dia memasukkannya ke dalam pedati? Mungkin salah seorang suruhannya. Aku buka di dalam kamar saja. Di sini takut ketahuan oleh Ayahanda dan Ibunda. Perhiasan, gelang emas, anting-anting emas, kalung emas. Oh, ini cincin berlian. Duh, bagus sekali. Oh, ada surat pengantarnya. Dewi Anjani, gadis negeri Pajajaran yang ramah tamah. Terimalah tanda persahabatan yang tidak berharga ini. Semoga persahabatan kita tidak lekas pupus. Pravastara Bentar Rampu Ginantaka. Oh, Raden Bentar. Ternyata namanya panjang sekali dan amat bagus. Pravastara Bentar Rampu Ginantaka. Hadiah dari Raden Bentar ini harus aku apakan? Kalau aku pakai, tentu ibu dan ayahanda akan bertanya, dapat dari mana perhiasan paling mahal seperti ini? Lebih baik terus terang. Tidak baik bohong sama orang tua. Apapun yang terjadi, aku harus mengatakannya kepada ibu dan ayahanda. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Aku harus mengacungkan jempol kepada Pajajaran. Aku kagum kepada orang-orang Pajajaran, terutama kepada Prabu Siliwangi dan kepada kau Ranggameni. Hanya dalam tempo 3 tahun, jalan terpanjang itu sudah selesai keseluruhannya, Ranggameni. Ya, sebab pembuatannya dilakukan serempak. Di setiap tempat yang akan dilalui oleh jalan terpanjang, serentak melaksanakan pembuatan jalan terpanjang itu sambung menyambung menjadi mata rantai yang panjang sekali dan berkesinambungan. Dengan demikian, maka dalam tempo 3 tahun tuntas. Iya. Nah, itu Prabu Siliwangi sudah naik ke atas panggung kehormatan dan segera akan meresmikan jalan terpanjang. Ayo, kita maju ke depan. Iya.
Wahai rakyatku, rakyat kerajaan Pajajaran. Aku merasa gembira karena beberapa tahun yang lalu kita berhasil membuat bendungan raksasa yang aku beri nama Telaga Renah Mahawijaya. Dan sekarang kita telah selesai pula membuat jalan terpanjang yang bermula dari Pakuan Pajajaran sebagai ibu kota kerajaan Pajajaran yang baru sampai ke ibu kota kerajaan Pajajaran yang lama, yaitu di Kawali. Terimalah jalan terpanjang itu, peliharalah sebaik-baiknya, dan kepada turunanku kelak di kemudian hari, dan kepada keturunan Pajajaran kelak di akhir zaman, rawatlah, peliharalah, dan pergunakanlah jalan terpanjang itu sebagaimana mestinya, yang aku beri nama Jalan Sarerea. Maka selesailah pembuatan jalan terpanjang itu yang diberi nama Jalan Sarerea, yang artinya jalan semua. Dengan selesainya Jalan Sarerea, maka selesai pula lah kisah Telaga Renah Mahawijaya ini. Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan kisah Saur Sepuh yang akan datang dengan judul Mutiara dari Timur. Berjebak. Lasmini selalu membuat keonaran. Di mana-mana selalu bikin ribut. Kemunculannya selalu menimbulkan kesusahan kepada orang lain. Sabar, Rai Mantili. Sekarang masalahnya bukan masalah pertarungan atau dendam kesumat di kalangan orang-orang kaum persilatan, tapi masalah kemanusiaan. Lalu apa maunya mendatangi Dewi Anjani kalau bukan untuk menggagalkan perjodohan Bentar dan Anjani? Benar, Ayahanda Brahma. Saya heran mengapa Lasmini mengingkari janji. Lasmini akan menceritakan kisah cintanya dengan Bentar kepada Dewi Anjani. Jangan sebut lagi nama Raden Bentar. Iya. Aku sudah melupakannya. Lasmini, takdir yang maha kuasa telah menggariskan bahwa aku tidak punya keturunan. Anjani, ayo perkenalkan. Ini Bibi Lasmini, saudara seperguruan ayah. Selamat datang, Bibi. Iya. Langit merah membara di bumi Madangkara. Sepak terjang abdi kebenaran yang penuh bentak teriak kini berbaur cinta asmara. Luluh dan meluluh tanpa daya, bagaikan disiram embun pagi. Dua sukma tergetar, kelamburan jam pun tersingkap sudah. Dalam pandangan maya, tanpa batas, tanpa alas, tanpa bekas, dua sukma merentas, membumbung menembus cakrawala. Mutiara dari timur, dialah si pembawa cahaya. Nantikan pemutarannya di radio kesayangan Anda, Mutiara dari Timur. Akhir kata, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada kisah berikutnya yang lebih seru, lebih mencekam dan lebih mempesona. Nantikan Saur Sepuh dalam kisah Mutiara dari Timur. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik